Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. Me, Sean Wiz got the bitch jumping. Baik, selamat malam untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hukum perikatan yang dalam hal ini berkaitan dengan materi sistem terbuka suatu perjanjian. Sebelum masuk kepada materi yang akan saya bahas pada malam hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yohanes Baptista Garodalagadoni Soge dengan NIM 2202010398 dari kelas K semester 3 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Ya, saya akan menjelaskan mengenai sistem terbuka dalam suatu perjanjian. Poin yang akan dibahas dalam materi kali ini yakni bagaimana pemberlakuan sistem terbuka menurut hukum perikatan serta bagaimana akibat hukum terhadap penerapan sistem terbuka tersebut. Berbicara mengenai hukum perikatan berarti ada banyak hal yang harus dibahas yang di dalamnya terdapat pada buku 3 KUHP Perdata itu sendiri. Dan pada poin yang akan saya bahas ini adalah mengenai sistem terbuka seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya pada perkenalan awal saya. Jadi, sistem terbuka atau open system adalah suatu sistem yang mengandung maksud bahwa setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian. Sistem terbuka merupakan salah satu asas dalam perjanjian yang sifatnya sangat penting sebagai pegangan dalam tata pelaksanaan perikatan. Jika bertolak dari sistem terbuka yang dianut oleh buku 3 KUHP Perdata, maka para pihak yang mengadakan suatu perjanjian diberikan kemudahan untuk menentukan jenis perjanjian yang akan dibuat tanpa harus terkekang oleh dogma undang-undang yang akan menjadi dasar kewenangan hakim untuk mengembangkan hukum perikatan. Kemudian selanjutnya mengenai penerapan sistem terbuka tersebut tentunya harus diberi batasan. Apabila tidak diberikan batasan, maka hal ini akan berdampak pada substansi daripada perjanjian itu sendiri. Setiap orang akan bebas mengadakan perjanjian meskipun itu bertentangan dengan undang-undang maupun nilai-nilai dalam masyarakat. Sepanjang tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUHP Perdata, maka akibat hukumnya adalah jika ketentuan bagian umum bertentangan dengan ketentuan khusus, maka yang dipakai adalah ketentuan yang khusus. Misalnya, perjanjian mengenai kos-kosan, perjanjian kredit, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan suatu perjanjian atau perikatan dalam buku 3 KUHP Perdata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan sistem terbuka atau open system tersebut sudah sesuai dengan apa yang diatur di dalam buku 3 KUHP Perdata, khususnya pada pasal 1338 yang memberi kebebasan kepada masing-masing pihak, di mana sistem terbuka adalah setiap orang yang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, seperti yang telah saya jelaskan sebelum-sebelumnya pada pengantar pertama. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai pemberlakuan sistem terbuka menurut hukum perikatan. Pengaturan sistem terbuka menurut hukum perikatan
adalah yang mengandung maksud bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun perjanjian yang belum diatur di dalam undang-undang. Dalam pasal 1338 ayat 1 secara tegas menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kemudian, jika dianalisis lebih lanjut, maka ketentuan pasal tersebut akan memberikan kebebasan kepada pihak untuk yang pertama adalah membuat atau tidak membuat suatu perjanjian. Kemudian diikuti dengan mengadakan perjanjian dengan siapapun. Dan yang ketiga, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta menentukan bentuk perjanjian, apakah perjanjian itu berupa perjanjian tertulis atau perjanjian lisan. Dan untuk selanjutnya dalam pembahasan ini, jika berbicara tentang hukum perikatan, maka sejatinya tidak terlepas dari sejarah yang melatar belakangi sumber hukum perikatan itu sendiri. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah perkembangan hukum perikatan. Hukum perikatan ini pada awal mulanya ia menganut sistem tertutup. Artinya, para pihak terikat pada pengertian yang tercantum dalam undang-undang. Hal ini disebabkan adanya pengaruh dari ajaran legisme yang memandang bahwa tidak ada hukum di luar undang-undang. Nah, hal serupa ini dapat ditemui dan dibaca dalam berbagai putusan Hogger-Act dari tahun 1910 sampai dengan tahun 1919. Maka untuk diketahui lebih lanjut bahwa putusan Hogger-Act pada tahun 1919 tanggal 31 Januari merupakan putusan yang terpenting. Artinya bahwa putusan ini berbicara mengenai penafsiran perbuatan melawan hukum yang kemudian diatur di dalam pasal 1365 KUH Perdata. Dalam putusan tersebut, definisi perbuatan melawan hukum yang hanya melawan undang-undang saja, tetapi juga melanggar hak-hak subjektif orang lain. Misalnya kesusilaan dan ketertiban umum serta hak-hak subjektif lainnya. Menurut Hogger-Act, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat. Yang pertama mengenai apa yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain. Nah, yang diartikan mengenai melanggar hak orang lain adalah sebagian hak-hak pribadi seperti integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain sebagainya. Termaksud dalam hal ini hak-hak absolut seperti hak kebendaan, HKI, dan sebagainya. Yang kedua adalah bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, yakni hanya kewajiban yang dirumuskan dalam aturan perundang-undangan atau dalam aturan undang-undang. Yang ketiga, bertentangan dengan kesusilaan. Artinya, perbuatan yang dilakukan oleh seorang itu bertentangan dengan sopan santun yang tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kemudian yang keempat,
bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan di dalam masyarakat. Aturan mengenai kecermatan ini terdiri atas dua kelompok, yakni yang pertama adalah mengenai aturan-aturan yang mencegah orang lain terjerumus dalam bahaya, dan mengenai aturan-aturan yang melarang merugikan orang lain ketika hendak menyelenggarakan kepentingannya sendiri. Kemudian lebih lanjutnya lagi, mengenai putusan Hogeraard ini tidak lagi terikat pada ajaran legisme tersebut. Namun dalam perjalanannya telah secara bebas merumuskan pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dikemukakan di atas. Nah, dengan demikian, sejak terbitnya putusan Hogeraard ini, maka sistem pengaturan hukum kontrak berubah menjadi sistem terbuka. Kemudian, jika ditelaah lebih lanjut, maka definisi perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Hogeraard serupa dengan salah satu syarat sahnya perjanjian yang keempat, yaitu suatu sebab yang halal, yang kemudian dikaitkan dengan pasal 1337 KUH Perdata. Dengan demikian, penafsiran Hogeraard terhadap perbuatan melawan hukum itu mengacu kepada pasal 1337 di atas, yakni mengenai suatu sebab yang terlarang, antara lain suatu sebab yang dilarang oleh undang-undang, yang berlawanan dengan kesusilaan atau mengenai ketertiban umum. Nah, sistem terbuka merupakan salah satu asas dalam perjanjian yang sifatnya sangat penting sebagai pegangan dalam pelaksanaan perikatan, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi. Sistem terbuka atau open system, setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum tentu atau tidak diatur di dalam undang-undang, atau sering disebut asas kebebasan bertindak. Nah, asas ini dapat disimpulkan pada pasal 1338 KUH Perdata yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa sebenarnya yang dimaksud oleh pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa setiap perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, dan dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa orang dengan leluasa membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan tadi. Nah, perjanjian bersifat konsensual artinya perjanjian itu terjadi sejak adanya kata sepakat antara pihak-pihak. Dengan lebih singkatnya, sistem terbuka adalah untuk menentukan isi dari perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka sendiri. Sedangkan asas konsensualitas hukum perikatan adalah bahwa perjanjian tersebut lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara pihak yang mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan suatu formalitas. Asas konsensualisme ini dapat disimpulkan dalam pasal 1320 KUH Perdata seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Artinya bahwa suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian tanpa diikuti perbuatan hukum lainnya, kecuali perjanjian yang bersifat formal.
Nah, ini jelas sekali terlihat pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, di mana harus ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian. Nah, demikian penjelasan saya mengenai sistem terbuka dalam suatu perjanjian dalam materi hukum perikatan. Sekian dan terima kasih.